kembali berulah. Ia sengaja menggunakan logo One Piece. Menko Sekarang banyak beredar ya bendera One Piece ya, Luffy. Kalau mau disalahkan ya emang yang disalahkan tuh ya 58%. Kenapa saya bilang seperti itu? Dia sebetulnya masih ingin main-main ya, masih ingin menikmati masa bermainnya robot-robotan ya, atau anime. Masih ingat ketika Mas ini menjadi wali kota dan sudah lanjut menjadi cawapres ya, dia di situ memberesi meja wali kotanya, terdapat apa? Mainan-mainan robot-robotan yang banyak sekali ya. Kalau mau disalahkan ya salahkan 58. Istri-istri yang tidak terpakai 2 bulan berturut-turut akan disita oleh. Setelah saya melihat video ini, saya berpikir ya, mungkin oknum kades Demak yang merunduk tetangganya ya, mungkin ini bisa jadi solusi ya, mungkin ya, daripada disita negara mending dirunduk sama tetangga yang lain gitu ya. Wah, ini kayaknya juga solusi nih ya, bisa jadi seperti itulah. Daripada diambil negara mending tetangga ngerunduk istri-istri yang sedang ditinggal suaminya pergi merantau ya, dan lama tidak pulang. Oke. Ya kamu tuh ponakannya. Aduh, levelnya Mamski bukan levelan kamu ya. Aduh. Ya mungkin nih Mamski lagi lucu-lucunya ya, katanya sih karena faktor usia, daya ingat tuh agak menurun ya, wajar lah ya, dikatakan wajar. Dia nggak level sama Panda. Katanya si Panda keponakannya si Selasoki ya. Aduh, level Mamski tidak level. Mamski, apa kabarnya level Anda ya? Yang 3 anak 3 bapak ya, residivis, udah pernah masuk penjara ya, mainnya di pengadilan itu berapa kali, itu level Anda Mamski ya. Ingat, jangan terlalu banyak marah-marah, sudah umur ya, nanti takutnya darah tinggi naik, kena pembuluh darah, pecah terus. Nah, ini sekedar saran dari saya, jangan marah-marah ya, nanti tekanan darah tinggi naik, kena pembuluh darah, pecah terus. Nah, seperti itu ya, hati-hati ya, udah umur ya, kalau bisa menghibur diri nggak usah sering marah-marah ya. Mau tahu komentar gue tentang perseteruan Panda versus Lucinta Luna? Ada yang bikin video seperti ini. Ini cara Lucinta Luna menghadapi Panda berkelas. Pertanyaan saya, Mas, apakah Anda pengguna makhluk-makhluk abu-abu seperti itu? Aduh, geli juga saya. Nah gini ya, kalau saya menanggapinya seperti ini, itu sebetulnya sudah tidak berkelas sih, dia sudah kena skakmat, dia sudah berkuar-kuar pengen menghadapi Miss Gossip, ternyata dihadang sama Panda ya, jadi nggak bisa ngeruwes Miss Gossip. Nah katanya apa, menghadapi berkelas gitu ya, dia bukan berkelas, dia sudah lemah karena banana potong ya. Kalau saya perhatikan, saya juga amati, apakah ada faktor banana potong itu tidak bisa gitu ya. Ini pengamatan saya, penelitian saya seperti itu ya. Ya gimana, nggak tahu nanti ya, udah melawan kodrat, lahir brojol ada titit, ketika dewasa jadi tutut.
News from Thailand. Wah, kemayon mbak nganggo bahasa Inggris. Ya belajar gak popong. Tadi aku habis makan itu sama apa, tumis jantung pisang sama melandingan alias pete Cina. Ya mungkin gara faktor makan kak gituan bisa bahasa Inggris ya. Nah balik lagi, ini seorang wanita ya yang menabrak gelandangan umur 63 atau berapa tadi ya di peribadatan lah. Gini ya, ini enggak hanya di luar negeri, saya melihat di realita ini, terus di medsos banyak perempuan yang sering berakibat kecelakaan karena belum punya skill untuk mengendarai mobil, khususnya mobil-mobil besar ya. Ini yang dinyata kemarin di rel naik mobil Pajero, mundur akhirnya kena motor tetangga saya, ganti rugi 250, untung belum patek parah. Nah ketika saya pulang mengantar sekolah di tikungan agak rame pengemudi ya, itu dia mengambilnya itu agak terlalu mepet, jadi tuh muternya agak susah nyetirnya lah, terus bikin macet. Nah komentar orang di sekitarnya, mbak kelino numpak PGR naik Pajero, yos kok ini kita dini marai macet. Dalam saya dulu kare paru ke apa sapi wi mbok lha kok sapa biasa kalau ngono kuwi dibuka sithik iki tapi ora dipangan. Lah yo tak kene darah kok paru lak ngono sapi teh. Lah wong ari wi kono katulis ngomong kok. Nek ngono aku angkat tangan kira ono sing gelem paling. Nah iki nak arep mlempem lho gue. Karang sumore lho kok dibuka sithik Mbak Ning. Heeh. Doyan paru aku ora tau mangan paru kok. Dibuka sithik ora dipangan. Ya mbah paling toh ya. Ini kejujuran saya. Paru itu apa? Ya jujur selama 4-3 ini ya tahun saya belum pernah merasakan apa itu paru ya, apalagi di crispy kayak gitu, di keripik ya. Yes maaf ya, kembali lagi itulah gini lah, kalau belum punya skill intinya jangan untuk gaya-gayaan lah ya. Kemarin yang nyetir perempuan kayak mobilnya baru itu mobil ya kayak Pajero juga, kedua anaknya kecepet, nggak tahu ibunya belum sadar ya, seginilah banyak mengakibatkan orang-orang lain ya, seperti contoh-contoh di Thailand seperti ini ya. Intinya ginilah, sadar diri ya, sadar diri. Saya tahu kalau mungkin anda itu mampu ketika naik Pajero ya, saya paham, tapi setidaknya kalau skillnya belum mampu ya jangan pakai lah yang bisa mengakibatkan mencelakai orang ya. Itu kalau naik mobil biasa naik mobil kecil terus naik mobil besar aja tuh udah kayak bingung gitu ya. Ya harap diperhatikan. Bukti belum diputar, yang mutar badan malah hakimnya. Bukti belum diputar. Pak, Bapak tahu One Piece nggak Pak? One Piece. Kartun apa ya? Anime. Si Luffy dan kawan-kawannya itu kan bajak laut. Tapi musuh utama mereka siapa? Pemerintah dunia. Sebuah sistem raksasa yang dari luar kelihatannya hebat, tapi dalamnya busuk dan korup dan suka menindas rakyat kecil. Apa yang Luffy lakuin? Dia datang ke pulau-pulau yang rakyatnya lagi sengsara karena pemimpin yang jahat, terus dia lawan. Dia berontak. Dia berantem bukan buat nguasain, tapi buat bebasin orang-orang itu. Nah, ada nggak anak-anak Indonesia yang bisa bikin kayak begitu? Banyak Pak, banyak. Tapi kita selama ini tuh hanya menjadi tukang Pak.
Karena kalau aku cuma ribut-ribut doang tidak mendapatkan apapun, ya rugi di aku dong. Aku udah capek, buang energi, ya kan. Aku harus cari-cari tahu orang yang lagi berseteru dengan aku. Lihat aja deh dengan baik gitu kan, supaya menghasilkan cuan gitu. Mana yang Ribut lebih dulu, tahu dulu orangnya yang mana. Oh, ribut dulu. Kalau misalkan aku pikir ini bisa jangka panjang dan bisa menghasilkan sesuatu buat aku, ya aku teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illahu al hayyul qayyum la ta'budu sinata wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ar man dzalladzi yasfa'u indahu illa bi idnih ya'lamu ma baina adim wa ma khalfahum la'allakum tattaqun. Ya meski ini saya melihatnya ibunya ini susah saya kasih paham dari segala penjuru arah mata angin, ya setidaknya saya akan berusaha untuk menjawab ya. Ini beliau menanggapi tentang JPU yang memaksa pakai rompi kepada Nikita Mirzani. Ya inilah komentarnya si ibu seperti ini. Ibu, ya kita sama-sama fair ya. Anda ada di pihak Nikita, saya ada di pihak JPU. Kita buang sama-sama etika dan aturan yang ada di ruang sidang. Mudah-mudahan paham ya. Ya saya bilang seperti tadi di awal ya, agak susah untuk kasih pahamnya. Bukan menghina atau mengece ya. Terus kita tinggalkan etika atau aturan yang ada di persidangan. Ketika saya jadi JPU ya, cuman senyum sedikit dikatain JPU menye-menye ya. Apalagi dituduh lagi ini apa? Katanya saya diatur sama tim DRG. Terus kemarin cuman pakai masker dikomplain. Sekarang nggak pakai masker dikomplain lagi, nggak pakai masker kenapa ya? Saya pribadi ya. Saya juga JPU atau saya itu bukan malaikat, bukan peri yang baik. Cuman sekedar manusia, pasti ada sisi emosinya. Sama-sama emosi. Nah ini akhirnya terjadi seperti ini. Si JPU dari kemarin si JPU ini memendam ya. Lama-lama kok didiemin. Iya akhirnya akan muncak. Coba deh ibu aja ya. Masa iya dihina, diece 1 kali diem, 2 kali diem, 3 kali, 4 kali, 5 kali sampai 100 kali, nggak akan mungkin, nggak akan emosi, pasti akan emosi sama ya. Mainnya yang fair ya Bu ya. Anda ada di posisi Nikita, Anda juga harus diposisikan sebagai JPU-nya. Dukung bola otak, jangan terlalu diperas. Dan hari ini hari Sabtu, libur saya dari Dinas Pengumuman. Tuh aktivitasnya, cuciannya ya. Saya perhatikan ya, orang-orang yang mendukung Lemon begitu apa ya, sebetulnya saya kasihan juga ya pada kalian ya. Otaknya itu benar-benar diperes. Padahal kadang konsep atau konten yang kalian omongkan itu keluar dari batas kemampuan kalian ya. Hati-hati ya. Saya kasih contoh nih pengacaranya ya. Sebelum NM ini dapat masalah ini, penampilannya seperti apa? Lihat aja penampilan pengacara sebelum dapat kasus ini. Tapi ketika dapat kasus ini ya, lihat wajahnya seperti apa ya. Ya bisa dilihat sendiri. Nah bagi pendukungnya ini saya melihat beberapa sampai benar-benar meres otak untuk menyampaikan narasinya, padahal itu di luar kemampuan mereka ya. Saya bilang hati-hati, jangan kau paksakan hal sesuatu yang di luar kemampuan kalian ya. Kalau kalian otak kau peras terus di luar kemampuan kalian, nih bisa seperti ini mata kanan saya ya ini agak buram nih ya. Inilah kalau saya dulu meras benar otak saya untuk ya menghadapi problema kehidupan yang sudah datang ke saya
atau karma yang harus saya jalani, ya. Hati-hati, ya, hati-hati. Akan menyerang fisik kalian. Nah, ini mata saya yang kanan nih. Makanya kan setiap live, Ibu atau Mbak, ya, hadapnya ke sini dong. Kenapa hadapnya ke sana? Saya jawab, ya. Udah, kalau mau ngobrol sama saya, fokus ke omongan saya, jangan fokus ke mata saya, karena mata saya lagi error, ya. Saya bilang seperti itu. Ya, ini cuman sedikit pemberitahuan ke kalian yang sering memeras otak, ya. Sebetulnya hal-hal yang nggak penting banget sih kalau yang mendukung NM sampai segitunya otaknya benar-benar diperas, ya. Hati-hati. Nih, ya, ini saya kasih contoh nih mata seperti ini, ya. Ruangan persidangan itu tidak boleh siapapun melakukan kegaduhan atau merasa dirinya bisa melawan atau dirinya merasa hebat. Tidak, itu tidak dibenarkan. Yang perlu dicatat bahwa persidangan kemarin bukan persidangan untuk pembuktian, tapi persidangan kesaksian. Jadi tidak serta-merta ditunjukkan di sana, minta diputar gitu loh, dengan harapan menggagalkan persidangan. No way, ya, nggak akan mungkin. Nikita Mirzani membacakan bahwa itu adalah dugaan adanya pengkondisian pembicaraan yang sifatnya dugaan itu patut dibuktikan, patut diuji, patut diselidiki. Di mana ranahnya? Di kepolisian, bisa di kejaksaan. Saya tidak menyalahkan Nikita, saya justru sangat sedih. Kenapa kuasa hukumnya tidak bisa memberikan ataupun mengontrol Nikita Mirzani? Itu harusnya mampu dikendalikan oleh seorang kuasa hukum agar dia tidak membuat gaduh atau hal-hal yang kira-kira justru akan merugikan dia sendiri di persidangan.